Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita kembali bersama untuk melaksanakan kuliah baca kitab yang tertunda kurang lebih sekitar 3 bulan akibat pandemi. Setelah kami kemudian memperhatikan, kemudian menimbang, akhirnya memutuskan dengan pertimbangan juga dengan meminta pertimbangan dari para peserta bahwa kita akan melaksanakan kuliah baca kitab kita ini pada kondisi new normal. Nah, tentu ada sedikit perbedaan ketika kemudian kita melaksanakan dengan langsung di sini dan dengan new normal seperti ini. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, tentunya harus kita kemudian sesuaikan. Tapi insya Allah semoga usaha yang kita laksanakan ini bisa kemudian terlaksana dengan baik, dan keinginan kita dengan kuliah baca kitab ini itu kemudian tetap bisa kita wujudkan sehingga kemampuan kita insya Allah untuk bisa membaca kitab itu bisa terlaksana. Baik, kepada para peserta yang kami hormati, hari ini kami memilih untuk kemudian memulai hari Jumat, hari berkah, Sayyidul Ayyam bagi umat Islam. Alhamdulillah kita bisa mulai pertemuan pertama dan insya Allah besok pertemuan kedua. Nanti hari Senin baru kemudian kita melaksanakan pertemuan ketiga. Nah, untuk pertemuan pertama ini karena masih awal, masih kemudian pertemuan yang sebenarnya sudah banyak kita pahami bersama, tapi ini minimal menjadi apa istilahnya, menjadi refresh kita, atau kemudian minimal menjadi patron kita bahwa seperti inilah ke depan yang akan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan. Sebagaimana yang sudah kami edarkan, bahwa ada beberapa ketentuan-ketentuan yang kami sampaikan, di antaranya adalah modul itu akan dikirimkan 2 kali dalam 16 kali pertemuan. Modul pertama kan sudah kami sampaikan atau sudah di tangan ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Insya Allah nanti ketika sudah 8 kali pertemuan kami akan menyampaikan lagi modul kedua. Kemudian yang selanjutnya adalah setiap insya Allah pagi pukul 6 atau pukul 7 WITA kami akan mengirimkan video pembelajaran sebagaimana tadi pagi, dan kami harapkan dikumpulkan tugasnya pada sampai pukul 14.00 atau pukul 2 PM. Selanjutnya pertemuan online seperti ini akan kita laksanakan, jadi 16.15 tadi sempat sedikit terlambat, tapi insya Allah ke depan kita usahakan maksimal 16.30 kita akan laksanakan. Nah, itu akan membahas soal-soal yang kita sampaikan di pertemuan atau di video. Kemudian setelah itu prakteknya seperti apa, jadi nanti akan langsung membaca satu paragraf dari setiap pembahasan. Sebenarnya ikhwani fiddin wa akhwati fillah itu kan sudah dilaksanakan sampai 8 kali pertemuan. Rata-rata kan sudah melaksanakan 7 sampai 8 kali pertemuan. Cuma karena ini kita sempat vakum sekitar 3 bulan, maka kami akan mengulangi kembali mulai pukul pertama, mulai pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai insya Allah nanti berlanjut untuk kemudian menjahit, istilahnya kalau di bahasa yang kemudian disampaikan di
video menjahit pemahaman kita sehingga insya Allah di akhir pertemuan kita mampu melaksanakan atau kemudian menjalankan harapan kita bersama untuk bisa membaca kitab. Kemudian selanjutnya ada beberapa tambahan terkait masalah Zoom. Di antaranya saya kira ini sudah tidak terlalu masalah lagi harus mengunduh segala macam. Nah, insya Allah KBK yang kita pelajari ini kita usahakan ringkas, sistematis dan aplikatif. Nah, itu mungkin akan ada perbedaan-perbedaan ketika kita melakukan pembelajaran di tempat yang lain. Kita insya Allah berusaha untuk meringkas, kemudian membuat sistematis dan aplikatif. Artinya apa? Tidak akan sama runutan pembelajaran antara pembelajaran di KBK dengan tempat-tempat lain. Mungkin akan sama kontennya, tapi menjahitnya itu yang kemudian kita usahakan untuk mampu kita bisa aplikatif. Kemudian selanjutnya, setiap pertemuan langsung kemudian kita aplikasi, artinya langsung ada penerapannya. Itu barangkali yang ada sedikit perbedaan nanti dengan kursus atau tempat pembelajaran bahasa Arab yang lain. Itu yang sengaja kita buat berbeda agar supaya betul-betul kita bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan kita bersama. Nah, makanya tagline-nya kita ringkas, sistematis dan aplikatif. Baik, kita coba untuk simulasi ya. Jadi maksudnya simulasi itu insya Allah sudah kita laksanakan mulai tadi pagi, meskipun banyak pertanyaan, banyak juga saudara-saudara kita yang tidak bisa ikut, tapi insya Allah ini awal yang kita laksanakan. Mudah-mudahan ini akan ada perbaikan-perbaikan sehingga nanti insya Allah ke depan bisa lebih baik lagi. Jadi tadi pagi kita sudah mengirimkan mengirimkan video. Beberapa dari ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah juga sudah memberikan saran untuk di Telegram, juga kami sudah mengirimkan di Telegram berupa video, kemudian tugas. Nah, 15 menit pertama di tugas ini, di pertemuan ini, itu kemudian kita akan membahas tugas yang sudah kita kerjakan. Nah, sedikit juga tambahan, insya Allah video yang kemudian kita laksanakan pada setiap pertemuannya, itu kita rekam. Nah, itu kita rekam dan insya Allah akan kita upload nanti di YouTube sehingga peserta ikhwan dan akhwat yang tidak bisa kemudian hadir itu bisa membukanya, ataukah peserta yang kemudian ingin mendapat penjelasan atau merefresh penjelasan sebelumnya bisa juga membuka video tersebut. Nah, kemudian yang kami harapkan adalah juga ini belum sampai kita launching keluar, makanya kami sangat mengharapkan video-video yang kami berikan itu masih konsumsi teman-teman yang di KBK saja. Jadi video dalam bentuk di YouTube itu kami private, itu tidak bisa dibuka kalau tidak kita kirimkan link. Nah, kemudian video yang kami kirimkan di WhatsApp dan di Telegram itu sangat kami harapkan untuk tidak disebarkan terlebih dahulu, karena ini masih sementara dalam proses pengumpulan sampai kemudian jadi insya Allah 16 video. Intinya alhamdulillah sampai sekarang kita sudah merampungkan 8 video. Jadi insya Allah pembelajaran kita sudah akan berjalan sampai 8 video. Insya Allah setelah kurang lebih 2-3 hari ke depan kita akan merampungkan lagi sampai 16 video. Ke 16 video nanti ini akan kita jahit, akan kita proses bersama sehingga betul-betul insya Allah nanti akan muncul baik di dalam modul, di dalam video maupun di dalam tugas. Nah, kita simulasi untuk tugas. Tugas yang kemudian kita sudah kerjakan itu alhamdulillah dari kurang lebih 30 peserta yang aktif, itu sudah 13 orang yang kemudian memasukkan tugas. Sudah 13 orang yang memasukkan tugas. Mohon maaf ini yang lain, mohon nanti kalau bisa
masukkan saja agar supaya kita memiliki memiliki bahan untuk di sini yang kemudian tidak dimengerti. Jadi bukan untuk memperlihatkan bahwa tidak bisa kerja atau bisa kerja, tapi untuk kemudian sebagai ini kami bahan evaluasi kami bahwa ini yang perlu dijelaskan. Baik, begitu barangkali insya Allah beberapa aturan, dan alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita Ustadz Muhammad Azwar Kamarudin. Mudah-mudahan insya Allah ke depan bisa membersamai kita Ustadz selama 16 kali pertemuan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang digunakan ini apa nih Ustadz? Apanya? HP atau laptop? Ada HP. Ada HP, ada laptop ya. Cuma mungkin suaranya menggema karena sama-sama keluar suaranya. Nanti barangkali disesuaikan saja, kalau saya bicara berarti dimatikan, kalau saya bisa dimatikan. Karena kan cuma kita berdua ini. Jadi operator sekaligus lasing. Begitu barangkali ya. Baik Ustadz, dari 13 orang yang menjawab soal ini alhamdulillah nilainya bervariasi. Kalau di dalam tabulasi nilai ini ya memang nilainya ada yang 40 sampai 100 Ustadz. 40 sampai 100. 40 sampai 100, tapi memang alhamdulillah dari 13 orang yang mengerjakan itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 orang yang mendapatkan nilai 100. Nah, 9 orang yang mendapatkan nilai 100. Ada beberapa yang kemudian tidak dipahami Ustaz. Itu nomor 1. Ustaz juga sudah mendapatkan soalnya ya. Sudah melihat ya. Nomor 1, bahasa Arab termasuk sakofa Islamiyah yang sifatnya sebagai wasail itu 100% benar Ustaz. Ya, alhamdulillah. Kemudian hadis Rasulullah SAW, cintailah bahasa Arab karena 3 hal. Nah, ini ternyata ada 3 orang yang menjawab bahwa saya atau Muhammad adalah orang Arab. Nah, padahal jawabannya adalah kunci sakofa Islam adalah bahasa Arab. Nah, itu nanti barangkali sedikit diberikan penekanan. Nah, kemudian untuk nomor 3, mempelajari bahasa Arab harus memahami kaidah-kaidahnya, diantaranya adalah semuanya benar juga ini. Nahwu, saraf, balaghah, faraid, semua menjawab faraid. Nah, karena itu yang salah. Nah, kemudian yang keempat, 4 kemahiran lugawi dalam bahasa Arab itu berturut-turut. Jadi berturut-turut dari A sampai Z, dari 1 sampai 4 itu yang menjawab itu adalah 12 benar, 1 salah. Nah, ini 12 benar, 1 salah. Kemudian untuk anasirul lughah, ini yang banyak salah Ustaz. Ini anasirul lughah itu jawabannya itu kan kecuali. Jadi kecuali itu al-ismu, isim. Itu 8. Kemudian yang menjawab al-aswat itu 5. Anasirul lughah yang menjawab 5. Berarti ada 2 penekanan yang mungkin harus kita sampaikan. Yang pertama adalah anasirul lughah, kemudian kedua adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tafadhal Ustaz, ada yang mau disampaikan? Saya persilahkan. Oke, terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Jadi untuk untuk pengantar kita di pertemuan pertama ini, kemarin sudah kita dengarkan bersama sedikit penjelasan tentang pengantar untuk masuk ke dalam pelajaran bahasa Arab kita. Ini sebenarnya tidak terlalu berhubungan dengan bahasa Arab, akan pelajaran nanti kita, akan tapi ini sebagai pengantar. Dan sebagai pengantar ini juga sebagai informasi terhadap kita secara umum dan secara khusus bagaimana caranya kita nantinya bisa mengenal dengan betul bahasa Arab tersebut. Nah, kemarin sebenarnya untuk soal yang pertama, soal yang keberapa tadi itu? Yang ketiga tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kunci jawaban di sini
kunci jawaban itu ada 3 yang benar, ada 1 yang tidak benar. Kalau kita melihat di modul itu ada jawabannya. Ada jawabannya di hadis yang paling atas itu mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waliani Arabi. Ya, karena ini hadis, maka harus diambil sesuai dengan komponen-komponen yang terdapat dalam hadis tersebut. Nah, kalau di dalam komponen tersebut itu kunci tsaqafah Islam adalah bahasa Arab tidak ada. Kenapa? Karena tsaqafah Islamiyah itu nanti dikenal setelah beberapa kurun waktu. Peristilahan tsaqafah itu nanti dikenal setelah ulama membahas tentang hal ini, kemudian memberikan penamaan dan lain sebagainya. Sama seperti penamaan terhadap hadis sahih, hasan ataupun dhaif, ataukah penamaan terhadap akidah, ada yang namanya akidah, ada yang namanya syariat, ada yang namanya akhlak. Itu adalah peristilahan yang datang kemudian. Nah, peristilahan-peristilahan yang datang kemudian yang dimaksudkan untuk apa? Dimaksudkan untuk mempermudah dalam memahami dalam memahami ilmu-ilmu Islam, ataukah dalam memahami hal-hal yang mau kita pelajari di dalam agama Islam. Nah, jadi yang ada dalam hadis itu adalah li'anni Arabi, karena saya adalah orang Arab. Ahabbu al-Araba li thalathin. Ahabbu al-Araba li thalathin. Itu dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin saya tulis ya. Ahabbu al-Arab li thalathin. Cintailah kalian bahasa Arab karena 3 hal. Yang pertama dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, li'annani Arabi. Yang kedua, adalah kalamul Qur'ani Arabi. Yang ketiga, lughatu ahli jannati Arabiyah. Ini kelihatan ya? Di dalam hadis, ini hadis yang komponen hadis yang ada. Ini ya komponen. Sebenarnya kalau kita mau melihat, memang dari jawaban-jawaban yang ada itu semuanya benar. Semuanya benar. Akan tetapi karena pertanyaannya di sini lebih fokus kepada hadis, maka jawaban yang ketiga, yaitu kunci tsaqafah Islam adalah bahasa Arab, ini tidak ada di dalam hadis. Tidak ada dalam hadis. Dan di sini juga belum belum sampai pada, karena ini masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaidah-kaidah bahasa Arab belum belum secanggih sekarang. Begitu pula pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih banyak kata-kata yang belum kita yang tidak ada pada zaman Rasul, ada pada zaman ini. Nah, di antaranya nih tsaqafah Islam, tsaqafah Islamiyah itu juga tidak ada pada zaman Rasul. Nah, begitu pula pada zaman Rasul ketika mengatakan fikhi itu semuanya masuk akidahnya, masuk syariahnya, masuk akhlaknya, jadi semua. Begitu pula ketika mengatakan ad-din atau ketika mengatakan al-Islam, maka itu semua masuk di dalamnya semua komponen agama Islam. Nah, jadi itu mungkin yang pertama tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini konteksnya seperti itu.
Kenapa? Ketika mengatakan Rasulullah SAW mengatakan di anni Arabi, karena saya adalah orang Arab, kemudian bahasanya Al-Quran atau kalam Al-Quran itu Arabi dan bahasa penghuni surga nantinya adalah bahasa Arab. Ini memang ada dalam hadis. Kemudian karena Rasulullah SAW mengatakan saya orang Arab, itu berarti bahwasanya semua penjelasan dari Rasulullah SAW, hadis-hadis yang akan dikeluarkan itu nantinya semuanya adalah bahasa Arab. Hadis yang dikeluarkan adalah bahasa Arab. Makanya harus kita mendalami bahasa Arab. Begitu pula bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Makanya kalau kita mau memahami Al-Quran harus memahami juga bahasa Arab. Nah, ini yang bahasa penghuni surga adalah bahasa Arab. Ini kayaknya yang tidak bisa, yang belum, bukan tidak bisa ya, yang belum kita rasakan. Mudah-mudahan nantinya kita rasakan, dan mudah-mudahan nantinya orang yang pernah belajar bahasa Arab itu di surga akan mengenal bahasa tersebut, ya kan? Akan mengenal kebesaran. Karena kenapa? Karena ini adalah bahasa yang dipergunakan oleh penghuni surga. Bukan berarti bahwasanya orang yang tidak tahu bahasa Arab itu nantinya tidak masuk surga. Bukan, akan tetapi semua orang yang bahasa nanti sendirinya dengan bahasa Arab, sebagaimana Rasulullah SAW tidak surga, ya kan? Karena kenapa? Karena semuanya nantinya akan mudah kembali. Nah, itu tuh mungkin yang pertama. Kemudian mempelajari bahasa Arab, memahami kaidah-kaidahnya antara lain kecuali ya faraid ini mempelajari tentang pembagian harta warisan. Kalau yang pertama, bahasa Arab masuk dalam thaqafah Islamiyah yang sifatnya semuanya benar ya, wasail. Jadi wasilah, sarana. Ya, nanti insya Allah akan besok, kalau bukan besok lusa, itu ada lagi penjelasan tentang urgensi thaqafah Islamiyah lanjutan yang kedua. Tuh ada Ustaz Rahmat. Yang apa namanya? Program sebelah. Ya, program sebelah. Baik. Selanjutnya tentang 4 kemahiran bahasa Arab. Nah, itu kemarin telah kita jelaskan. Saya waktu menjelaskan kemarin sempat tertukar juga. Saya sudah edit. Oh, sudah diedit. Oh. Nah, ternyata sudah diedit. Jadi itu yang pertama adalah maharatul istima', kemudian yang kedua adalah maharatul kalam. Kenapa? Karena nanti orang bisa berbicara ketika orang mendengar. Kemudian maharatul qiraah dan maharatul kitabah. Jadi istima', kemudian al-kalam, al-qiraah dan al-kitabah. Al-qiraah dan al-kitabah. Nah, ini 4 susunannya, dan susunannya harus seperti ini, tidak boleh tidak bisa dan tidak boleh dibolak-balik antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena dimulai dengan mahara al-istima', kemahiran dalam mendengarkan, karena ini merupakan juga sebuah kemahiran. Kenapa ini menjadi sebuah kemahiran? Orang yang tidak bisa mendengarkan secara bagus huruf-huruf yang dikeluarkan, itu akan salah paham, ya kan? Itu akan salah paham. Di dalam bahasa Arab itu banyak sekali hal-hal. Utamanya kita orang Asia yang kurang bisa membedakan antara ha dengan kha dan ha. Begitu pula ain dan a. Kadang-kadang kalau di dalam berbicara dengan orang Arab itu kadang-kadang minta diulangi. Apa? Kalau kita berbicara kadang-kadang minta diulangi, utamanya yang ada huruf ainnya. Kenapa? Ini merupakan maharatul istima' dan maharatul kalam. Ini hapus. Al-maharat. Bisa dibaca semua kan? Terbaca? Ya.
Ya, ini 4 kemahiran dan ini dibagi 2 seperti ini. Kenapa dibagi 2? Kenapa dibagi 2? Karena ini yang pertama dan kedua itu sangat berkaitan. Ini sangat berkaitan yang pertama dan kedua, istima' dan al-kalam. Dan ini kalau untuk native speaker orang Arab ini tidak perlu lagi. Tidak perlu lagi istima', al-istima' dan al-kalam. Kenapa? Karena mereka sudah mendengarkan dan sudah berbicara dari kecil. Istima' dan al-kalam ini belum ada kata-kata, belum ada huruf. Nah, makanya kan kemarin anasir lugha, unsur-unsur bahasa, anasir al-lugha itu di sini sebenarnya al-aswat. Al-aswat ini lebih kepada aswat. Anasir lugha, unsur-unsur bahasa. Ada salah satu di situ. Ada salah di sini ya jawabannya. Kayak ini. Nah, yang anasir lugha. Anasir lugha. Kalau ini benar semua. Satu saja salah yang al-aswat itu yang 5 salah. Yang salah. Oke. Kenapa? Jadi ini maharat al-lugha sangat berkaitan dengan anasir lugha. Ini sangat berkaitan. Kenapa? Karena skills atau kemahiran di dalam berbahasa Arab itu ini sangat berkaitan dengan unsurnya al-istima' dan al-kalam, yang mana kalau native speakernya adalah bahasa Arab dari kecil sampai besar itu sudah berbicara dengan bahasa Arab, makanya al-istima' dan al-kalam ini tidak berbentuk huruf, akan tetapi dia berbentuk al-aswat. Aswat ini artinya apa? Al-aswat ini artinya suara di dalam apa? Fonem ya. Fonem. Di dalam bahasa Arab, di dalam kalau kita mendalami bahasa Arab secara mendalam, ada satu ilmu yang namanya ilmu aswat. Ilmu yang mempelajari tentang suara. Ini mempelajari tentang suara. Nah, itu tujuannya adalah untuk melatih istima' dan al-kalam. Untuk melatih istima' dan al-kalam. Nah, makanya kalau misalnya kalau diterapkan di kita, kalau antara orang Brunei sama orang Malaysia sama orang Singapura itu berbicara bahasa Indonesia, kadang-kadang kita yang tidak biasa mendengar meskipun sama-sama ininya, sama-sama bahasanya itu tidak bisa tidak paham. Apalagi kalau apalagi kalau orang Brunei dan orang Singapura itu ngomong, orang Brunei bisa paham orang Singapura sama orang Malaysia. Akan tetapi orang Brunei ngomong, orang Malaysia sama orang Singapura tidak tahu apa yang bilang orang Brunei kalau dia berbahasa Melayu. Kenapa? Karena maharatul istima' itu berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Ini kenapa? Karena itu berhubungan dengan al-aswat, berhubungan dengan suara yang dikeluarkan. Makanya orang Arab mengatakan bahwasanya kalian orang Asia itu terlalu banyak suara yang dikeluarkan, akan tetapi tidak berbentuk huruf. Terlalu banyak katanya suara, cuma suara, tidak ada hurufnya. Nah, seperti apa? Seperti nyong-nyong, nyong-nyang, canggi. Nah, itu tidak ada sama orang Arab. Tidak sama orang Arab. Dan itu cuma ada pada suara. Suara. Nah, makanya suara ini juga berhubungan nanti dengan lahja atau dialek dialek orang berbicara. Ini tidak ada hubungan dengan ini, ya kan? Antara orang Sopeng, misalnya yang membaca sebuah teks dengan orang Jakarta, nah itu suara sama-sama tapi sama-sama sama-sama kata yang dibaca, akan tapi biasanya yang dikeluarkan itu berbeda karena kenapa? Ini berhubungan dengan al-aswat. Kita orang yang native speaker bukan orang Arab ini tidak ada, karena istima' dan al-kalam tidak ada, maka kita harus berdalam di sini, kita harus lebih memberikan fokus di sini, memberikan sedikit waktu untuk al-istima' dan al-kalam, meskipun bukan ini yang menjadi stressing kita di KBK. Yang menjadi stressing kita di KBK adalah yang ini. Adalah untuk bisa membaca. Nah,
Untuk membaca dan Alkitabah, unsur bahasanya ada dua. Di sini ada al-mufradat. Yang ketiga adalah tarakib al-alfaz. Nah, susunan kata, ya kan? Jadi tarakib al-alfaz, susunan kata atau kalimat. Oke. Kenapa mufradat? Ini mufradat yang biasa kita temui, saburatun, baitun dan sebagainya. Itu sudah berkaitan dengan tulisan. Nah, makanya bisa dibaca. Ini bisa dibaca, tidak bisa dibaca. Nah, cuma bisa ditulis. Nah, makanya al-mufradat ini mufradat satuan-satuan kata. Satuan-satuan kata. Kemudian tarakibul alfaz ini menyusun kata-kata ini, menyusun mufradat. Nah, menyusun misalnya muslimun, ya kan? Seperti yang kita kemarin ada baitun wasi'un. Bagaimana caranya menyusun? Kalau dalam jumlah ismiyah, nah, al-baitu wasi'un itu dipelajari di tarakibul alfaz. Nah, pelajaran tarakibul alfaz. Jadi ini yang dua hubungannya ke sini. Nah, dan ini makanya ini dikatakan sebagai anasir lughah, unsur-unsur bahasa. Dan ini pula lah nantinya yang dijadikan sebagai sarana untuk memahamkan. Sarana untuk memahamkan. Jadi saya misalnya bercerita, atau ada yang bercerita, bagaimana caranya bisa memahamkan kepada orang lain, itu dengan aswat. Unsur bahasa. Dengan aswat. Nah, ataukah dengan apa namanya, ada isyarat-isyarat yang menjadi apa namanya, menjadi kesepakatan bahwasanya itu mewakili suara tertentu. Nah, kalau orang Mesir misalnya begini, artinya mau pulang, ayo pulang. Kalau dari jauh, orang Mesir begitu. Kalau orang Mesir tidak mengerti begini, kalau kita mengerti. Orang Sinti, orang Mesir tidak tahu. Tapi kalau orang Mesir begini, artinya otaknya itu berputar-putar di situ saja, mereka marah. Nah, itu adalah yang mewakili. Sebenarnya itu as-saut itu merupakan merupakan asalnya, tetapi diberikan isyarat untuk hal tersebut. Nah, kedua hal ini dijadikan sebagai sarana untuk apa? Untuk memahamkan kepada orang. Makanya untuk agar kita bisa paham tentang thaqafah Islamiyah ini ada dua. Apakah aswat ataukah tulisan? Ya, saut atau tulisan. Saut atau suara atau ini. Makanya perpindahan thaqafah, ini kan karena kita mempelajari ini sebagai kunci thaqafah Islamiyah. Perpindahan thaqafah itu ada dua. Apa itu? Yang pertama talaqi, ya kan? Kita mendengarkan langsung apa yang diucapkan. Yang kedua adalah kita membaca di buku. Nah, makanya itu yang menjadi unsur bahasa. Unsur bahasa yang menjadi perwakilan terhadap makna. Unsur bahasa menjadi perwakilan terhadap makna. Itu semua terkandung di dalam tarakibul alfaz. Nah, ini yang menjadi ini yang penting. Nah, kenapa penting? Karena susunan kata antara satu dengan yang lain itu dapat memberikan makna tertentu. Nah, kemarin kita telah membahas bahwasanya kalau susunannya adalah mubtada khabar, itu beda artinya dengan kalau susunannya adalah man'ut dan na'at. Berbeda antara keduanya. Karena kenapa? Karena ditentukan oleh tarakibul alfaz. Nah, makanya kan tarakibul alfaz ini menyimpan maklumat. Menyimpan maklumat. Karena ini menyimpan maklumat, maka maklumat ini tergantung daripada tarakibul alfaznya, susunan katanya. Apa yang mau kita pahami itu tergantung di sini. Makanya di sini perlunya kita belajar bahasa Arab. Kenapa orang-orang kadang-kadang bertengkar karena tarakibul alfaznya yang tidak apa namanya, yang tidak salah paham di tarakibul alfaz.
Oke, mungkin misalnya sedikit penjelasan. Jadi anasir lughah ada 3. Kalau maharat ada 4. Aswat ini, kalau isim masuk di mana? Isim masuk di sini. Mufradat. Mufradat itu kemarin bahwasanya kalau mufradat itu kalau dia bukan fi'il, dia isim atau harf atau huruf. Itu mufradat. Kalau bukan isim, kalau bukan fi'il, isim huruf. Kalau bukan isim, fi'il, dia huruf. Itu adalah mufradat. Nah, makanya kalau kita mengatakan anasir lughah adalah isim, itu kurang tepat. Karena kenapa? Karena fi'il di mana? Huruf di mana? Kalau kita mengatakan mufradat, isim, fi'il, huruf masuk semua di dalamnya. Sehingga jawaban yang tepat adalah anasir lughah itu terdiri dari aswat, suara, kemudian mufradat, kosakata, dan tarkibul alfaz atau susunan kata dan kalimat. Oke? Sampai di sini tidak ada masalah? Tidak ada masalah insyaallah. Baik, saya kira cukup ya. Nah ini memang lumayan lumayan susah ini karena ini dari beberapa yang masuk chat itu ada satu tempat yang suaranya tidak bagus, ada tempat lain bagus suaranya. Di satu tempat tidak bagus dia punya apa istilahnya, tidak bagus dia punya gambar, di tempat lain gambarnya bagus. Ini memang kendala terbesar ya dalam pembelajaran daring. Beberapa juga masukan, insya Allah nanti kita coba untuk diskusikan, bisa langsung di grup WA atau bisa langsung japri ke kami agar supaya bisa kemudian maksimal kita punya pembelajaran, termasuk yang kemudian ada ini bahwa bagaimana kalau videonya di sejak insya Allah nanti kita bisa bisa kita terima semua masukannya. Nah, kalau ini Ustadz Yusuf, kalau saya gambar dan suara bagus, masya Allah, luar biasa ini. Ini memang ini kita. Nah, insya Allah ke depan semoga kita bisa ini Ustadz memaksimalkan. Karena memang tidak mudah saya rasa kondisi begini, apalagi kemudian kita juga melaksanakannya ini tidak ada operator, kita sendiri yang jadi operator, jadi mungkin memang harus ada yang siap untuk nanti insya Allah kita coba minta teman-teman yang bisa untuk operator, jadi kita tinggal duduk saja. Jadi ada yang sekarang kita gunakan ini 2 laptop 1 HP, insya Allah nanti semoga bisa berjalan secara baik. Kemudian barangkali untuk menguji bagaimana interaktif, kami minta 1 atau 2 orang bertanya ini. Nah, silahkan bertanya tentang materi kita pada hari ini. Karena insya Allah besok itu gimana Ustadz? Kita minta membaca ya. 1 paragraf itu yang dibaca, kemudian dicari semuanya isim, fiil atau hurufnya. Nah, kemudian sekalian langsung dengan membaca, langsung praktek. Baik, barangkali ada yang mau bertanya, saya persilakan Ustadz secara langsung. Tafadhol. Ini mau uji-uji ini. Uji-uji. Ada yang kurang jelas tadi? Semuanya oke ya? Nah, semuanya oke, alhamdulillah. Nah, terakhir barangkali ada yang mau diberikan masukan dan masukannya itu secara langsung. Nah, silahkan unmute akunnya
Nah, kemudian berbicara secara langsung. Tidak ada juga. Mantap ini, Lancar Ustaz. semua ini. Lancar semua ini. Jadi terakhir Baru ini yang adaptasi. gabung alhamdulillah berapa? Baru 15 adaptasi. orang. Ada. Kenapa? Siapa itu? Baru adaptasi jadi Silakan Ustaz. Pak Mursyid. Mursyid, silakan, tafadhal. Baik, sebenarnya saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum terpikirkan apa yang mau disampaikan ini, Ustaz. Cuma karena mau dites-tes interaktifnya, jadi saya meminta izin untuk berbicara. Ya, yang jelas ini adalah satu inisiatif yang bagus, awal yang sudah baik. Meskipun karena saking mengertinya ini belum ada yang bisa bertanya. Mungkin semua masih terbius dengan pembelajaran hari ini barangkali ya. Karena harus dimulai dengan pembelajaran online kuliah bahasa kita ini. Mudah-mudahan ke depan bisa semakin meningkat dan bisa memberikan kita manfaat yang besar. Tentu saja dalam rangka untuk memperoleh kebaikan dari dinul Islam, memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Barangkali begitu, Ustaz. Saya boleh, Ustaz? Ya. Boleh saya, Ustaz? Sedikit. Oh iya. Tafadhal Ustaz. Ya. Apa, Ustaz? Itu kalau boleh saya usul untuk penugasan yang apalagi namanya ini, tiap pertemuan, itu kan videonya jam 6 pagi. Iya. Jadi, ini kalau pengalaman saya pribadi, tadi kalau jam 6 pagi itu kan kita sedang siap-siap untuk berangkat kantor, jadi Betul. belum sempat untuk dilihat. Jadi belum sempat Iya. dilihat. Nanti tiba di kantor, itu pun nanti ada waktu luang baru sempat dilihat. Betul. Kalau seumpama kita tidak sempat lihat, itu videonya termasuk tadi itu di videonya dipercepat-cepat supaya kita bisa dapat mengerjakan tugasnya gitu. Jadi saya pikir itu kesalahan menjawab teman-teman yang tadi itu mungkin karena memang beliau semua tidak menyimak videonya. Ya. Padahal jawabannya kan ada di videonya semua. Iya, kalau betul. Iya. Kalau atau mungkin bisa cuma tes-tes saja, agak tes kemampuan. Betul. Kalau bisa juga ansat. Terus jam berapa kira-kira harusnya? Kasih panjang. Bagusnya mungkin jam-jam 8 ke atas lah, jam 9. Terus range pengumpulan tugasnya dikasih agak naik sedikit. Mungkin bisa sebelum kita Zoom meeting. Oh iya. Iya betul. Betul ya. Itu bisa. Karena kan betul ya. Insyaallah. Atau bisa juga untuk hari ini. Ya. Hari ini yang di Ya, syukuran Ustaz. Oh iya, berarti bisa juga. Terima kasih, Ustaz. Ya, barakallah atas usulannya. Barangkali bisa juga ini ya, malam ya. Sebentar malam kita sudah upload, sehingga punya kesempatan untuk ini. Ya, dan untuk hari Senin, hari kan libur. Ya. Nah, jadi bisa panjang waktunya. Oke. Insya Allah Ustaz, syukran atas usulannya. Tadi Pak Supriyadi juga ada usulannya ini, bahwa mengingat jam kerja sejak pagi sampai jam 5 sore, kalau pagi juga berjibaku dengan persiapan berangkat, menyiapkan anak-anak sekolah, Zoom yang tidak kalah repot, maka bagaimana jika video diupload sore sebelum maghrib, semakin cepat semakin baik. Nah ini usulannya Pak Supriyadi. Kemudian tugas dikumpulkan pagi maksimal jam 8 atau jam 9 pagi, sehingga malam masih sempat nonton untuk mempelajari, mengerjakan. Ini juga membagi waktu kalau ada kursus atau meeting. Nah, bisa juga seperti ini. Jadi lebih panjang,
waktu tugasnya juga kita bisa lebih panjang sebelum sebelum Zoom meeting. Karena sebenarnya kenapa kami memberikan waktu kurang lebih kurang lebih 1-2 jam sebelum pertemuan, itu sebenarnya di tim itu kita kemudian merekap jawaban-jawaban, sekian persen yang salah, sekian persen yang benar, kemudian dikirim ke Ustadz Aswar. Ustadz Aswar nanti melihat, oh di sini ada sedikit kelemahan dalam menjawab. Baik Ustadz, barakallah atas usulannya semua. Baik, masih ada yang lain? Ustaz Yusuf, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, karena istilahnya mau dites juga. Tadi kan sudah yang jauh-jauh ini, yang dekat-dekat coba tes suaranya gimana? Mantap. Ya, terkait dengan tadi Ustaz tugas juga, kalau saya juga mungkin begitu. Jadi kalau bisa misalnya tugas kuis hari besok kan hari Sabtu. Yeah. Misalnya diupload sebentar malam begitu. Oh iya. Jadi bisa dikerja sambil kemudian. Tapi kalau kuisnya berkaitan dengan video, mungkin sebaiknya di bersamaan saja mungkin. Oh, ya, supaya kan istilahnya kita lihat dulu videonya baru dikerja tugasnya. Iya. Kemudian terus terang saya sendiri tadi itu semuanya menjawab tanpa lihat video dulu, sudah dijawab baru ketahuan. Tes kemampuan. Ternyata sudah dijawab baru putar videonya. Oh ternyata ada semua coba sini. Aduh. Jadi ketahuan. Oh ya saya mungkin. Ya. Baik. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Jadi insyaallah sebenarnya di video nanti itu yang ada di modul. Jadi yang ada di modul itu yang divideokan. Jadi apa yang dibicarakan Ustaz Aswad di video itu yang ada di modul. Itu yang ada di modul. Nah, insya Allah pertemuan kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, nanti akan seperti itu. Apa yang ada di video, apa yang ada di modul, itu yang divideokan ditambah dengan penjelasan-penjelasan yang memang perlu dijelaskan. Nah, kemudian untuk Zoom-nya, itu yang akan kita bahas beberapa yang memang ada terjadi mungkin ketidaksesuaian dengan jawaban. Nah, kemudian yang keempat nanti di Zoom meeting sebenarnya yang kita akan porsir penuh nanti itu adalah membaca. Jadi sebagaimana yang kita sudah lakukan terlebih sebelumnya, setiap paragraf di kitab Nizamul Islam, dalam hal ini paragraf pertama, itu yang kemudian akan kita bahas. Jadi pertemuan kedua besok, insya Allah itu adalah bab 1 tentang Thoriqul Iman. Nah, jadi itu paragraf ini itu bagaimana cara mengartikan. Yang pertama mungkin cara mengartikan, kita bisa langsung melihat cara pengertiannya. Kemudian kita mencari, kalau seumpamanya tugas kita adalah apa yang kita bahas itu adalah izin, nah, maka di situ kita mencari izin. Kenapa ini disebut izin? Nah, itu sebenarnya harapan kita. Nah, cuma mungkin tadi ada juga di grup WA itu yang bertanya, Ustadz, modulnya kapan dikirim? Nah, ini saya juga mungkin meminta masukan kepada Ikhwani Fiddin. Saya kurang tahu apakah modulnya masih ada semua di rumah itu sudah tidak ada, atau memang mau dikirimkan filenya. Kalau mau dikirimkan filenya, insya Allah kami akan kirimkan. Kalau masih ada, saya kira mantap, masih ada Ustaz Yusuf. Tapi insya Allah nanti coba akan kita kirimkan. Per pertemuannya juga. Jadi pertemuan pertama file untuk PDF yang pertama. Nah, cuma memang kita akan coba untuk karena terus terang
ke depan kita akan kembangkan ini. Jadi kalau nanti insya Allah ini berjalan secara baik, kita akan buka umum. Kita akan buka umum, sebagaimana teman-teman kan banyak yang membuka umum. Kemudian yang kedua, kita juga akan mencoba nanti membuat modul e-modul. Jadi modul yang di situ kemudian sudah ada semua video serta proses proses pembelajarannya. Itu nanti juga insya Allah bisa kita bisa kita sebar ke luar. Nah, makanya ini coba kita, ya kalau bahasanya Ustaz Hasbul, kita coba jahit bersama agar supaya betul-betul menjadi sebuah sistem pembelajaran. Karena terus terang apa yang kemudian kita kurikulum yang kita kemudian susun di sini itu adalah kurikulum hasil dari apa yang selama ini didapatkan oleh Ustaz Hasbul selama 15 tahun dan disesuaikan dengan kondisi pembelajaran kita yang dari nol. Nah, itu yang coba kita ramu sehingga bab-babnya setiap pembahasan juga itu berbeda dengan yang di luar. Jadi ada bab yang kemudian harusnya kenapa langsung naktun wa man'ut. Biasanya naktun wa man'ut itu di belakang. Nah, kita kedepankan karena memang ada korelasi untuk jahitan tentang dua kata. Nah, itu sedikit sedikit yang kemudian kita usahakan karena yang kita paradigma yang kemudian ada di kita adalah paradigma bahwa kita ini adalah orang-orang yang kemudian mulai dari nol semua. Tapi di satu sisi keunggulan kita adalah kita sudah terbiasa membaca kitab kitab bahasa Arab setiap minggu. Nah, itu kan yang kemudian kami diskusikan dengan Ustaz Sor. Kekurangan kita adalah kita dari nol. Ada yang dari SMA, ada yang dari SD, SMP, SMA-nya itu dari nol. Tapi kelebihan kita adalah kita setiap minggu pasti membaca kitab. Nah, itu minimal 2 kali kan? Kalau satu menghalakoi dan satu dihalakoi berarti kita 2 kali. Nah, ini adalah ini adalah potensi besar yang kemudian kita miliki. Tapi di sisi lain tidak punya alat. Nah, itu yang kita coba untuk sinkronisasi sehingga insya Allah bab per babnya itu kemudian kita berusaha untuk merajutnya satu per satu. Nah, begitu barangkali Ustadz Yusuf. Jadi sehingga ya tadi kalau kalau langsung menjawab ya itu adalah simulasi awal memang bahwa seharusnya tidak seperti itu. Bahasanya seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya membaca dulu modul atau melihat ini baru menjawab. Tapi kalaupun menjawab langsung, itu saya kira saya katakan tadi ini mau dicoba ilmu ini apakah masih kebal atau tidak. Tapi insya Allah khair semua insya Allah. Jadi kita semua akan ini. Kemudian kita juga berpikir ini efektivitas kelasnya. Efektivitas kelasnya ternyata setelah kita minta semua yang kurang lebih 30 orang itu yang masuk ini 15 orang. Walau alam apakah kemudian yang lain itu kemudian memang sudah tidak ingin melanjutkan lagi atau seperti apa, tapi intinya dari 30 orang yang kemudian kurang lebih 30 sampai 40 orang yang dulu aktif di offline, ini yang gabung 15 orang. Kita tidak tahu ke depan seperti apa, apakah efektivitas kelasnya itu 20 orang ataukah bisa sampai 50 orang karena kapasitas Zoom yang kita miliki ini insya Allah bisa 100 orang. Tapi ini dululah yang kita garap 15 sampai 20. Saya kira kalau teman-teman yang lain itu mau aktif itu bisa sampai 20 sampai 30 orang insya Allah aktif. Tapi kita tentu juga tidak bisa memaksakan karena kondisi kita bersama ya, kondisi kuota, kondisi kita di rumah. Saya kira ini tidak bisa dipaksakan teman-teman yang lain. Nah, cuma ya sebagaimana tadi penyampainya Ustadz Mufli bahwa insya Allah ini usaha kita sebenarnya sudah sangat lama ingin melanjutkan karena sudah greget ini, sudah 8 kali pertemuan langsung cut. Itu kan seperti kita sudah mencapai puncak kemudian dihentikan.
di satu sisi kita menunggu-nunggu tidak bisa juga, ini tidak ada kepastian. Ada malah memprediksi 1 tahun, bahkan bisa sampai 2 tahun, bisa sampai 3 tahun seperti ini. Akhirnya kemudian Bismillah kita melakukan ini, mencoba melakukan ini. Semoga ini bisa sama harapan kita, yaitu bisa kemudian membaca kitab di akhir pembelajaran ini. Baik, itu barangkali Ustadz Fillah. Masih ada yang lain? Saya persilakan. Kalau sudah tidak ada, saya kira kita cukupkan ya. Silahkan kalau ada yang ingin menyampaikan usulan, bisa melalui grup WhatsApp atau kemudian bisa menghubungi kami WA pribadi secara langsung. Nah, insya Allah ini adalah pertemuan pertama kita. Ini adalah pertemuan yang sekaligus simulasi apa yang kemudian akan kita laksanakan besok. Mudah-mudahan ini kemudian bisa berlanjut dengan baik dan terlaksana dengan baik. Dengan niat bersama insya Allah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini dan insya Allah 16 hari atau 16 pertemuan ke depan itu mendapatkan ridha Allah, dan insya Allah kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya kira cukup untuk hari ini. Sampai ketemu besok, dan insya Allah masukan-masukan tentang apa yang harus kami lakukan, tentang video, tentang tugas, insya Allah semoga bisa kita laksanakan sebentar malam. Baik, itu barangkali ikhwan fiddin, barakallahu fikum jami'an. Barakallah juga kepada Ustadz Aswar yang kemudian hadir insya Allah menemani kita ya. Karena beliaulah sebenarnya sebagai senternya untuk 16 kali pertemuan ini. Semoga diberikan kesehatan Ustaz. Nah, insya Allah ke depan sampai kemudian berakhirnya ini. Baik, saya kira cukup. Kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis, beristighfar 3 kali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhana rabbikal muhamdik, subhanaka anta nastaghfiruka, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.